Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahya, NIM J1B02410005 dari kelas TP1. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas rangkuman klasifikasi mesin industri pertanian yang dikerjakan oleh teman-teman sekelas. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 27 mesin industri pertanian yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar, yaitu mesin pengering, mesin pengupas dan perontok, mesin penepung dan penggiling, dan mesin pengolah produk serta mesin pengiris dan pencacah. Semua mesin ini merupakan hasil rangkuman dari tugas teman-teman sekelas. Kelompok pertama adalah mesin pengering. Fungsi utama mesin-mesin ini adalah menurunkan kadar air pada bahan pertanian agar lebih awet dan tidak bergantung pada cuaca. Ada 4 mesin yang digunakan. Pertama, mesin pengering daun kelapa, kapasitasnya 50-150 kg per proses, suhu pengeringan 40-70 derajat Celcius, dan digerakkan motor listrik 1-2 HP. Mesin ini cocok untuk UMKM pembuatan tikar. Kedua, mesin pengering sale pisang. Kapasitasnya 15-25 kg per suhu 50-70 derajat menggunakan motor 0,5-1 HP. Kelebihannya, hasil lebih higienis dan seragam dibanding cara tradisional. Ketiga, mesin pengering gabah. Kapasitasnya lebih besar yaitu 1-2 ton per proses. Menggunakan motor diesel 8-12 HP. Mesin ini menurunkan kadar air gabah dari sekitar 22-30% menjadi 13-14% agar layak disimpan. Keempat, mesin pengering gula semut. Kapasitasnya 10-20 kg, suhu 50-70 derajat. Tujuannya agar gula semut tidak mudah menggumpal dan daya simpannya lebih panjang. Kelompok kedua adalah mesin pengupas dan perontok. Mesin ini berfungsi memisahkan kulit, sabut atau biji dari produk pertanian secara mekanis. Ada 6 mesin di kelompok ini. Pertama, mesin pengupas sabut kelapa. Kapasitasnya 100-200 butir per jam. Motor 1 HP, 1400 rpm. Cara kerjanya, mata pengupas mencabut dan menarik sabut dari tempurung. Kedua, mesin pengupas kelapa. Kapasitasnya 150-300 butir per jam. Digerakkan melalui poros utama. Ketiga, mesin perontok jagung. Kapasitasnya 300-500 kg per jam menggunakan mesin bahan atau diesel. Silinder perontok melepas biji jagung dari tongkolnya. Keempat, mesin perontok padi. Kapasitas 500-800 kg per jam, drum yang berputar memukul dan menggesek tangkai padi sehingga butiran gabah terlepas. Kelima, mesin pengupas singkong. Menggunakan roller permukaan kasar yang mengupas kulit singkong secara bertahap. Keenam, mesin pemipil jagung. Kapasitasnya 300-500 kg per jam, menggunakan silinder pemipil yang memisahkan biji jagung melalui gesekan mekanis. Selanjutnya, kelompok ketiga adalah mesin penepung dan penggiling. Mesin-mesin ini mengolah bahan pertanian menjadi tepung atau pakan dengan sistem penggilingan. Ada 6 mesin di sini. Pertama, dismill. Untuk jagung kapasitas 50-80 kg per jam menggunakan sistem piringan penggerak dengan prinsip gesekan antar piringan. Kedua dan ketiga, ada 2 jenis mesin penepung singkong, yaitu tipe hammer mill dan tipe dismill. Keduanya berkapasitas 50-100 kg per jam. Keempat, mesin pengolah pakan ternak. Kapasitasnya 400 kg per jam menggunakan sistem hammer mill dan ayakan untuk menghasilkan pakan dengan ukuran seragam. Kelima, mesin penggiling jagung. Kapasitas 200-500 kg per jam, bisa menggunakan motor listrik maupun diesel. Keenam, mesin penggiling padi tipe rubber roll.
Kapasitasnya paling besar yaitu 1000 sampai 1500 kg per jam menggunakan dua roll karet yang berputar berlawanan arah untuk mengupas sekam. Selanjutnya, kelompok keempat adalah mesin pengolah produk pertanian. Mesin-mesin ini mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Ada 6 mesin di kelompok ini. Pertama, mesin kristalisasi dan sentrifugal gula. Mesin ini mengolah nira tebu melalui proses penguapan. Kristalisasi divakumkan, kemudian diputar di mesin sentrifugal dengan kecepatan 1000 sampai 1500 rpm untuk memisahkan kristal gula dari molasses. Kedua, mesin pemotong nata de coco menghasilkan potongan kubus 10 kali 10 mm secara otomatis. Kapasitas 100 sampai 300 kg per jam. Ketiga, mesin pengolah tebu menjadi gula pasir. Kapasitasnya 200 sampai 500 kg tebu per jam. Nira dipanaskan pada suhu 100 sampai 120 derajat sehingga terbentuk kristal gula. Keempat, mesin pemeras santan. Kapasitas 50 sampai 200 kg per jam menggunakan sistem screw press yang menekan parutan kelapa sehingga santan keluar maksimal. Kelima, mesin pengolah kakao menjadi coklat batang. Prosesnya mulai dari penyangraian biji kakao, pengupasan kulit, penggilingan menjadi pasta pencampuran lalu dicetak dan didinginkan. Keenam, mesin screw press kelapa sawit. Kapasitasnya sangat besar yaitu 15 ton TBS per jam, menggunakan motor 55 kW. Gearbox menurunkan putaran dari 1486 rpm menjadi sekitar 11 sampai 15 rpm untuk menghasilkan tekanan tinggi saat memeras buah sawit. Kelompok kelima adalah mesin pengiris dan pencacah. Fungsinya memotong bahan pertanian menjadi ukuran kecil dan seragam. Untuk mesin pengiris ada 3. Pertama, mesin pengiris keripik pisang. Kapasitasnya 50 sampai 150 kg per jam menggunakan pisau stainless yang menghasilkan irisan tipis seragam. Kedua, mesin pembuat keripik singkong. Kapasitasnya 100 sampai 300 kg per jam. Ketebalan irisan bisa diatur antara 1 sampai 3 mm. Ketiga, mesin pemotong singkong untuk keripik. Kapasitasnya 200 sampai 500 kg per jam. Untuk mesin pencacah ada 2. Pertama, mesin pencacah rumput atau koper. Kapasitas 300 sampai 1200 kg per jam menggunakan pisau high carbon steel dengan kecepatan 2800 rpm. Kedua, mesin pencacah multifungsi untuk jerami dan jagung. Kapasitasnya sangat besar yaitu 3 sampai 8 ton per jam, dilengkapi sistem conveyor belt, gearbox, dan kailon untuk memisahkan hasil pencacahan. Sebagai kesimpulan, dalam tugas ini kita telah mengkaji 20 mesin industri pertanian yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar. Dari semua mesin yang telah kita bahas, hampir semuanya menggunakan mesin transmisi daya yang sama, yaitu motor sebagai sumber tenaga diteruskan ke puli melalui V-belt, kemudian ke poros lalu menggerakkan komponen kerja utamanya. Mesin-mesin industri pertanian ini terbukti meningkatkan efisiensi, memperbesar kapasitas produksi, dan menghasilkan produksi yang lebih higienis dan berkualitas dibandingkan metode tradisional atau manual. Demikian presentasi, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.